Selamat siang pemirsa budaya dimanapun berada di seluruh Indonesia. Ada salah satu fenomena menarik yang perlu kita bahas, yaitu masalah seni dan keterampilan seni. Barangkali ada asumsi bahwasanya untuk menjadi terampil dalam memainkan alat musik itu harus ada latihan, pendidikan dan lain-lain, dan termasuk genetik. Padahal itu tidak mesti seperti itu. Untuk berbincang-bincang apakah benar seperti itu atau tidak, ada salah seorang figur yang mungkin boleh dikatakan antitesa terhadap teori tersebut. Sore ini kita sudah hadir di studio jurnalminang.com, News dan Web TV, termasuk juga podcast. Kami sudah undang salah seorang seniman yang multitalenta, Pak Deddy Triwidono. Selamat siang Pak Deddy, selamat datang di studio kami. Selamat siang Pak. Bagaimana kabar? Alhamdulillah sehat. Nah, terima kasih sudah hadir di studio. Insyaallah siang ini kita mau bincang-bincang masalah seni. Nah, ini kami dengar-dengar ini Pak Deddy ini bisa memainkan alat musik Minang, yaitu saluang, dan juga bisa bansi dan juga berdendang. Itu sebuah hal yang luar biasa. Padahal bagi kami sendiri orang Minang tidak banyak yang bisa. Ini bagaimana Pak Deddy awalnya kok bisa memainkan alat musik tersebut? Baik, terima kasih Bang. Jadi ketertarikan kami terhadap khususnya saluang ini karena kita melihat saluang ini salah satu alat musik tradisional yang sangat-sangat unik. Kenapa unik? Orang tahunya saluang itu untuk pamui ditunggu. Ya. Cuman kenapa di tangan seorang tukang saluang dia bisa berbunyi? Dilihat dari fisik, dia hanya berupa talang atau bambu yang polos, tidak ada sekat dindingnya. Iya. Itu yang pertama awal membuat kita sangat-sangat tertarik. Dan satu lagi, ketika orang meniup saluang itu ada kenyamanan tersendiri dari irama yang dikeluarkan, dan yang menarik itu tidak berhenti berjam-jam, seperti punya nafas yang sangat panjang. Ternyata itu ada satu teorinya bagaimana bisa ditiup supaya dia tidak putus-putus atau berhenti. Berarti ada teori. Ada teorinya. Jadi Pak Deddy ini, boleh saya panggil Deddy ya, ketika awal belajar saluang itu mencoba saja atau bertanya dulu atau seperti apa? Awalnya ketertarikan kami itu dari bansi, karena kita sering mendengar musik-musik istilahnya pelayaran itu sangat-sangat sedih. Kalau diibaratkan kalau orang sedang dirantau mendengarkan bunyi pelayaran itu ya terkena pulang kampung. Pengen pulang kampung. Saya belajar otodidak. Alhamdulillah berhasil. Kemudian saya belajar lagi dengan saluang. Jadi awalnya bansi, setelah itu saluang. Kalau sebenarnya kalau bansi bukan bansi sebenarnya, tapi lebih kepada alat musik yang modernnya itu recorder. Tapi kalau dilihat kan hampir sama dia, cuma sedikit berbeda di nada-nada bawahnya saja. Kemudian saya mencoba saluang. Memang luar biasa susah untuk bisa. Di awal-awalnya luar biasa susah. Untuk bisa bagaimana saluang ini saja berbunyi itu butuh kesabaran. Ternyata bukan hanya cukup ditiup, tapi kalau saluang ini bagaimana kita bisa menggetarkan seluruh tapuang ini, seluruh saluang itu. Dia tidak butuh angin yang besar, tapi juga bukan anginnya kecil. Tapi bagaimana ketika kita meniup itu kita bisa menggetarkan dia seimbang. Ketika sudah bisa berbunyi, ada kesulitannya bagaimana supaya tidak putus atau berhenti. Karena biasanya sekali tiup, 2 kali memainkan melodi, biasanya nafas habis. Jadi secara otodidak saya belajar, kemudian kebetulan tetangga ada yang bisa. Itu kira waktu itu pada usia berapa? Sekitar kelas 3 SMP lah. Kelas 3 SMP. 3 SMP. Jadi ada juga tetangga yang bisa main saluang. Tapi bagaimanapun dia mengajarkan kita, teori mungkin yang hanya bisa. Karena dia barang tidak kelihatan. Karena yang ditiup itu adalah angin. Angin kita meniupkan. Cuman dia cuma waktu itu berpesan, dia ambilnya serokok,
dia bilang udara untuk penyambung ini agar tidak putus hanya sebungkus rokok. Begitu. Nah, cobalah pelajari. Saya pelajari. Alhamdulillah akhirnya Bisa. bisa. Nah, setelah itu persoalannya adalah saluang itu kan juga banyak irama, Ya. dendangnya juga banyak. Jadi untuk mempelajari dendang itu mana lebih sulit, mempelajari bass saluangnya, meniup saluangnya atau dendangnya? Kalau kami Bang, mungkin yang lebih utama itu bagaimana kita bisa meniupnya dulu. Bagaimana bisa meniup? Bagaimana bisa meniup, setelah itu dia nanti feelingnya aja lagi. Kemana Arahnya saya lagunya? Karena dia tidak punya satu buku pedoman. Tidak ada petunjuk lagu ini do re mi fa sol la si do nya tidak ada. Beda saya memainkan, mungkin beda lagi orang yang memainkan. Iya. Nah, tapi inti arah iramanya mungkin satu ke arah yang sama, tapi beda. Kalau tiba di dendang mungkin pukulannya berbeda. Begitu. Tapi iramanya tetap ada arahnya kepada satu lagu yang kita tuju. Ya. Jadi pemirsa budaya dimanapun berada, untuk meniup saluang itu ada teknik tertentu, tapi itu banyak di teori, namun kita harus banyak latihan ya gitu. Pak Dedi. Nah, yang menarik lagi adalah, ini barangkali pemirsa bertanya-tanya ini, apa betul ini Pak Dedi ini bukan orang Minang atau apa? Mungkin boleh perkenalkan sedikit asal-usul orang tua kedua-duanya seperti apa, kisah hidupnya kok sampai dalam tanda kutip terdampar di Batu Sangkar dan terminangkan begitu. Baik Bang, terima kasih. Nama saya itu Dedi Triwidono. Dedi Triwidono. Nah, pemirsa biasanya Triwidono udah jelas itu ada asumsi mungkin saudara kita dari Pulau Jawa. Saya lahir 31 Oktober 1980 di Lintaubuo. Oh, lahirnya di Lintaubuo. Saya lahir di Lintaubuo karena bapak saya dulu seorang TNI, seorang tentara. Karena dinas di sini. Saya berpindah-pindah, lahir di Lintau, kemudian saya besar di Batu Sangkar, di Kampung Teleng, di asrama tentara Kampung Teleng, sampai saya tamat sekolah. Sampai tamat sekolah SMP, SMA. Sampai dengan SMA Di Batu Sangkar. Ibu juga bukan orang Minang. Bapak saya aslinya Jawa Tengah. Purbalingga. Ibu saya Purworejo, tapi kakek dari ibu saya itu kisaran Medan. Berarti kakek saya itu gelar marganya Hasibuan. Ya. Jadi pemirsa budaya paket lengkap ini rupanya Pak Dedi ini. Ayah dari Jawa, ibu juga dari sana, tapi kakek dari ibu ada dari daerah Sumatera Utara, marganya Hasibuan. Tapi hari ini sudah terminangkabaukan. Nah, jadi tidak hanya seninya, tetapi juga pemahaman budayanya. Tapi saya yakin pemirsa belum tentu percaya. Apa betul nih Pak Dedi ini bisa? Boleh kita coba Pak Dedi saluangnya dulu? Boleh. Ya, kita saksikan bagaimana si orang, saya tidak panggil Pak ini Bung, boleh juga adik-adik juga Dedi meniup saluang. Nah, kita saksikan pemirsa. Silakan Dedi. Dia kalau meniup saluang ini posisinya Pak, harus enjoy. Oh, berarti harus ada juga posisi yang diatur ya. Bagaimana senyaman mungkin. Mungkin pemirsa semakin penasaran nih, apa betul ini Pak Dedinya meniup saluang atau jangan-jangan lip sync nih kata pemirsa. Tapi kita buktikan ini real. Ya, terima kasih Pak Dedi, ternyata memang bisa, dan nada yang diperlukan memang nada saluang, lagunya lagu Minang. Itu tadi intronya Pak Dedi, atau intronya. Nah, berarti berdendangnya lebih rumit atau seperti apa? Kalau dendang mungkin kita bisa pelajari. Kalau dendang bisa kita pelajari dari seorang penyanyinya, karena mungkin kalau dendang liriknya bisa dicatat. Tapi berbeda dengan saluangnya. Kalau saluangnya tentu kita hanya banyak mendengar, di dalam memori kita, itu nanti kita lahirkan. Ya.
Jadi itu baru tadi saluang. Nah, ini juga katanya juga bisa meniup bansi. Ya, pemirsa mungkin sudah tidak sabar juga bagaimana Pak Dedi ini meniup bansi selayang kita nikmati alunan nada lagu Minang dari bansinya tiupan Dedi Triwidono. Selamat menikmati. Artinya bisa, dan memang sampai untuk berlama-lama mungkin bisa nih, dan mungkin kita tidak cukup waktu di channel ini untuk menikmati. Namun bagi pemirsa yang penasaran boleh datang ke Batu Sangkar. Nah, di balik itu ada lagi yang menarik ini dari Pak Dedi ini. Katanya di samping berkesenian, beliau ini juga memiliki beberapa prestasi di sekolah, sehingga waktu taman SMA itu masuk atau lulus di SDPDN. Ini bagaimana ceritanya nih, Bung Dedi? Baik Bang, sebenarnya saya sudah terlanjur cinta dengan kesenian Minang. Terlanjur cinta dengan kesenian Minang, tapi dengan perempuan Minang terlanjur cinta juga. Alhamdulillah, istri saya orang Pariaman. Alhamdulillah. Jadi pemirsa, tidak hanya seni Minang yang dia cintai, tapi perempuan Minang pun dia cintai, sehingga sampai hari ini masih setia begitu ya. Ya. Setelah itu gimana kok sampai kuliah di SDPDN? Sebenarnya keinginan saya itu dulu ingin masuk ASI. Keinginannya akademi seni kalau jadi bisa di Padang Di Padang Panjang. Nah, kok jadi ke SDPDN? Cuman garis keturunan dari orang tua saya itu rata-rata tentara dan polisi, Bang. Keturunannya tentara dan Mulai dari polisi. kakek, bapak, adik-adik ibu, om saya semuanya, sampai dengan suami-suami kakak saya semuanya itu angkatan semua. Begitu. Jadi kurang mendapat respon yang baik ketika Bisa masuk ke sini. Kemudian saya coba masuk STPDN, alhamdulillah Diterima dan lulus. lulus. Itu tahun berapa? Saya masuk tahun 99. 99. Tahun 11 Keluar 2003. 2003. Nah, setelah itu langsung dinas ke Batu Sangkar lagi itu di daerah lain? Langsung kembali ke Kecamatan. Jadi tidak pernah pindah-pindah, kecuali pindah kecamatan. Pindah kecamatan atau pindah tempat tugas. Kalau tetap di Jadi pemirsa, hari ini Pak Dedi Triwidono ini adalah seorang camat yang berprestasi di Tanjung Emas. Sudah berapa kecamatan yang pernah dipimpin Pak Dedi? Sudah 3, Bang. Sudah 3 kecamatan di Kecamatan Tanjung Baru, Tanjung Baru pernah, dan Kecamatan Rambatan pernah, dan hari ini di Kecamatan Tanjung Emas. hari ini di Kecamatan Tanjung Emas. Nah, apakah masyarakat di setiap tempat Pak Dedi dinas itu masyarakat tahu Pak Dedi itu terampil bermain atau meniup salong dan basi? Secara umum mungkin tidak. Secara umum mungkin tidak. Secara umum mungkin tidak. Tapi sebagian yang mungkin sering berinteraksi dengan kita tahu. Karena di kantor biasanya di waktu-waktu istirahat atau ketika saya mungkin sedang banyak beban pikiran, saya untuk refreshing saya meniup bansi atau salwang, Pak. Aduh, ini luar biasa pemirsa. Meniup bansi dan salwang juga merupakan sebuah cara untuk mencari kesegaran kembali ya, atau refleksi bukan refleksi, refreshing, menghilangkan kejenuhan. Jadi di kantor pun kadang-kadang minum salwang. Ketika jam istirahat atau ketika saya sudah full sekali pikiran, saya masuk ke ruangan sebentar. Saya mainkan sekitar 10-15 menit. Lalu apa respon kawan-kawan atau anggota-anggota dinas di kantor kecamatan? Awalnya mereka tidak percaya. Awalnya mereka tidak percaya. Setelah itu Mereka pikir itu suara dari YouTube atau apa. lip sync. Tapi setelah melihat, oh ternyata rupanya bisa. Ada nggak yang langsung menimpali dengan dendam? Ini Pak Camat ini lagi bersandong, biar kita dendam begitu. Itu yang kita sayangkan. Yang kita sayangkan banyak, mungkin mohon maaf, yang tidak melestarikan ini. Orang Minang sendiri banyak tidak melestarikan kesenian mereka sendiri. Membedakan antara salwang dengan bansi saja banyak yang tidak tahu. Yang tidak semuanya bilang salwang atau bansi. Mereka semua bilang rata-rata bansi.
Kita tiup salong dia pikir bansi. Oh begitu. Jadi ketika Pak Camat, ini saya panggil Pak Camat lagi karena sudah 3 kecamatan yang pernah beliau pimpin ini. Jadi pemirsa, beliau alumni STPDN angkatan 99 atau angkatan 11 ya. Ya, sudah pimpin 3 kecamatan. Ternyata memang masyarakat banyak juga yang tahu. Pernah ada masyarakat itu sesekali kita udah Pak Camat untuk acara barangnya ini menjadi salong, pernah ada gitu. Walaupun iseng atau apa? Yang iseng-iseng ada. Ada. Tapi pernah dipenuhi? Tidak, Pak. Tidak pernah dipenuhi. Alasannya apa, Pak? Takutnya nanti masyarakat nggak bisa bayar saya nanti. Karena tarifnya beda. Ya, jadi Pak Camat ini tidak mau hadir di acara barangnya itu menjadi salong, takutnya masyarakat tidak mau atau tidak sanggup bayar gitu. Karena tiup salong biasa dengan si orang camat itu semua harganya beda, apalagi bupati yang tiup salong ya. Nah, untuk di studio ini kita sanggup bayar Pak Camat gitu. Nah, karena untuk mencari waktunya ini sudah 3-4 kali kita atur jadwal ya pemirsa. Jadi memang orang-orang yang luar biasa itu untuk mengatur waktunya sangat susah. Nah, sekarang mungkin untuk sesi terakhir kita Pak Camat, apa pesan-pesan Pak Camat terhadap generasi muda Minangkabau, baik yang masih sekolah atau yang sudah bekerja atau yang belum bekerja tentang kesenian ini? Baik, terima kasih. Pertama terkait dengan suara saya tadi, Ya. Sebenarnya bagi saya musik itu bagian dari jiwa. Musik bagian dari jiwa. Bagian dari jiwa, memberikan ketenangan. Ketika kita butuh sendiri, kita butuh refresh, kita bisa meniup salong. Saya mungkin masih tergolong sebagai penikmat saja. Ada yang menawarkan untuk tampil atau bagaimana, kita belum sanggup karena jujur kita tidak menguasai berbagai dendang atau bagaimana, karena kita masih untuk kebutuhan pribadi saja. Kemudian harapan kami bagi seluruh generasi muda lah, khususnya putra putri asli Minangkabau, ini kesenian atau budaya yang sangat-sangat luar biasa. Ya. Kalau bukan kita, siapa yang akan mengembangkan? Orang luar saja sangat tertarik Dengan salong. dengan salong. Saya pernah waktu itu membeli salong di Bukit Tinggi di dekat kebun binatang. Itu ada turis. Dia bola balik lihat timbal balik dari lubang satu ke lubang yang lain, tidak ada sekat. Tetapi kenapa bisa berbunyi? Ya. Berarti orang Minang itu sangat-sangat cerdas, sangat luar biasa daya seninya. Barang yang tidak mungkin berbunyi saja mereka bisa membunyikan. Iya. Nah, mengapa ini tidak kita lestarikan? Jadi kalau kemudian kita juga berharap mudah-mudahan ini bisa masuk dalam kegiatan ekstrakurikuler di Di sekolah. Saya berani taruhan mungkin banyak anak-anak kita yang tidak mengenal lagi budaya Minangkabau sendiri. Apalagi lebih tertarik mereka dengan TikTok Daripada salong atau kesenian Minang lainnya. Sementara dengan berkesenian ini banyak hal-hal positif yang bisa disampaikan melalui dendang-dendang. Itu banyak pesan-pesan moral, baik pesan pembangunan, pesan sosial masyarakat, agama bisa disampaikan. Jadi pemirsa, sungguh luar biasa pesan dari seorang Pak Camat yang bukan keturunan Minang tapi pandai meniup salong, pandai berdendang, pandai main bansi. Nah, yang terakhir pertanyaan saya ini, seandainya ada sebuah studio ini yang ingin merekam, ini Pak Camat ini main salong untuk satu album, ini sudah ada minat atau belum? Kalau nawaitunya untuk melestarikan seni budaya dan sesuai dengan kemampuan saya, Iya. ini dalam catatan tidak sesuai dengan kemampuan, Iya. karena saya tidak bisa disandingkan dengan peniup salong Yang profesional mungkin. Iya. Tapi kalau bagian dari motivasi untuk memberikan motivasi pada generasi muda, mungkin dengan label yang bukan asli orang Minang saja mau, saya siap. Iya. Terima kasih. Sama-sama. Luar biasa. Jadi kalau untuk pelestarian Pak Camat ini bersedia, nanti urusan bayaran biar Jurnal Minang yang atur dengan Pak Camat. Makasih Pak Camat sudah hadir di studio. Mudah-mudahan generasi muda kita semakin cinta dengan kesenian Minangkabau dan kesenian Minang itu semakin lestari ke depannya. Dan juga dinas-dinas terkait agar bisa menjadikan kesenian ini bagian dari ekstrakurikuler sehingga kita orang Minang tidak kehilangan jati diri. Ya, demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.